Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami tentang kalimat efektif. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Aura Salsabila sebagai moderator dan rekan saya Dianur Islamia, Muhammad Davini Kurnia, Indri Mailani, Nabila Widianingrum, dan Zulfahmi Adam sebagai pemapar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Latar belakang, bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan antar manusia untuk mengutarakan pikiran, keinginan, atau perasaannya kepada manusia lain. Untuk berkomunikasi dibutuhkan kalimat-kalimat yang dapat merefleksikan maksud secara jelas agar apa yang ingin dikomunikasikan dapat diterima dengan tepat oleh pendengar atau pembaca. Kalimat yang digunakan dalam berkomunikasi haruslah kalimat yang jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Kalimat tersebut disebut kalimat efektif. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah. Jelas dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Dalam makalah yang kita buat terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kedua, apa ciri-ciri kalimat efektif? Ketiga, apa syarat yang mendasari kalimat efektif? Keempat, apa saja unsur-unsur kalimat efektif? Kelima, bagaimana struktur kalimat efektif? Dan yang keenam, apa saja macam-macam kalimat efektif? Tujuan dari rumusan masalah tersebut yaitu mengetahui pengertian kalimat efektif, mengetahui ciri-ciri kalimat efektif, mengetahui syarat-syarat kalimat efektif, mengetahui unsur-unsur kalimat efektif, mengetahui struktur kalimat efektif, dan mengetahui macam-macam kalimat efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kalimat dan kalimat efektif. Kalimat menurut KBBI adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Jadi, pikiran dan perasaan dan perkataan itu di mana kalimat mempunyai peran dalam mengungkapkan pikiran yang mana dalam ungkapannya terkandung perasaan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui tulisan ataupun perkataan. Dalam contohnya itu ada pada puisi, novel, lagu, dan lain-lain. Untuk klausa itu satuan gramatikal yang berupa kelompok kata, kurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, dan berpotensi menjadi kalimat. Maka dari itu, untuk berkomunikasi, dibutuhkan kalimat-kalimat yang dapat merefleksikan maksud secara jelas agar apa yang ingin dikomunikasikan dapat diterima dengan tepat oleh pembaca atau pendengar. Kalimat itu disebut kalimat efektif. Adin tolong kalimat efektifnya. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Dalam kalimat efektif, unsur kalimat yang digunakan harus lengkap dan eksplisit. Artinya, unsur-unsur kalimat seharusnya ada yang tidak boleh dihilangkan. Harusnya pokoknya yang penting itu dimunculkan, dan unsur-unsur yang seharusnya tidak ada itu tidak perlu dimunculkan. Nah, next. Definisi kalimat efektif menurut para ahli yang pertama itu menurut Rahayu,
Yaitu kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya hayal pada diri pembaca. Yang kedua, definisi kalimat efektif menurut Nasuca, Rahmadi, dan Wahyudi. Itu kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga itu menurut Arifin. Itu kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan mudah dibaca. Lanjut. Berikut ada syarat-syarat kalimat efektif dan ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, ada kesepadanan struktur. Yang kedua, ada kelogisan bahasa. Yang ketiga, ada kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan bahasa. Yang keempat, kehematan kata. Yang kelima, kesejajaran dan keparalelan. Yang enam, kesatuan dan kepaduan gagasan. Yang ketujuh, ketegasan. Dan untuk ciri-cirinya, itu ada 4, yaitu yang pertama sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan, yang kedua sistematis, yang ketiga tidak boros dan bertele-tele, yang keempat tidak ambigu. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Zulfahmi Adam. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama ada kesepadanan struktur. Kalimat dengan kesepadanan tidaknya memenuhi dua unsur kalimat. Dua unsur tersebut adalah subjek dan predikat. Subjek adalah pokok pembicaraan atau pembahasan yang melakukan aktivitas. Bentuk subjek bisa meliputi orang, benda, atau tempat. Predikat adalah bagian yang menerangkan kegiatannya. Biasanya bentuk predikat dalam sebuah kalimat berupa kata kerja. Contohnya, makalah ini membahas kalimat efektif. Oke. Yang kedua, kelogisan bahasa. Suatu kalimat dikatakan logis apabila informasi dalam kalimat tersebut dapat diterima oleh akal atau nalar. Logis tidaknya kalimat dilihat dari segi maknanya, bukan strukturnya. Contohnya yaitu kalimat yang tidak logis. Jalannya macet. Contoh kalimat yang logis yaitu lalu lintas kendaraan macet. Oke, selanjutnya. Yang ketiga itu ada kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata. Kecermatan dalam pemilihan kata diperlukan untuk menghindari makna ganda, sehingga kalimat efektif perlu disusun secara cermat. Kecermatan tersebut meliputi pemilihan, penggunaan, dan penempatan kata. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Ini bukan merupakan kalimat efektif. Harusnya, mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Ini baru benar, karena hanya memiliki satu arti, yaitu mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal. Oke. Yang keempat, ada kehematan kata. Kehematan kata adalah tidak boros kata. Caranya dengan menggunakan kata-kata seperlunya. Kehematan kata tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat, namun menghindari penggunaan kata yang memiliki fungsi sama. Contohnya, karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke pesta itu. Nah, itu tidak hemat. Harusnya karena tidak diundang, ia tidak datang ke pesta itu. Ya, selanjutnya yang kelima, ada sejajaran atau keparalelan. Sejajaran atau keparalelan adalah samaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua dan selanjutnya juga harus menggunakan nomina. Jika bentuk pertama menggunakan verba, maka bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan verba. Ya, adanya sebuah kesamaan kata dan imbuhan dalam sebuah kalimat. Contohnya, harga minyak dibekukan atau kenaikan secara bertahap. Ini tidak sejajar ya. Harusnya harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara bertahap.
Oke, selanjutnya ada kesatuan dan kepaduan gagasan. Kesatuan atau kepaduan gagasan memiliki pengertian bahwa pernyataan dalam suatu kalimat menyampaikan informasi yang tidak terpecah-pecah. Kalimat padu disusun secara jelas dan tidak bertele-tele. Contohnya yaitu liputan ini membahas tentang desain interior pada rumah adat. Ini tidak padu. Harusnya liputan ini membahas desain interior pada rumah adat. Yang ketujuh, ketegasan. Sebuah kalimat memerlukan ide atau gagasan yang perlu ditonjolkan. Ketegasan pada suatu kalimat merupakan penekanan atau suatu perlakuan menonjol pada ide pokok kalimat. Ada beberapa cara untuk membentuk penekanan di dalam kalimat. Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjol itu di awal kalimat. Membuat urutan kata yang bertahap. Melakukan pengulangan kata. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Yang terakhir, menggunakan partikel penekanan atau penegasan. Oke. Selanjutnya, selanjutnya akan dibacakan oleh Tia. Selanjutnya itu ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama itu sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Jadi sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Nah, tentu yang harus diperhatikan selain ini juga kaidah kebahasaan baku. Karena ini dapat menentukan kita membuat kalimat itu tepat atau tidak ejaannya. Terus yang kedua ada sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap hingga keterangan. Nah, maksud di sini sistematis itu berurut karena kita tahu unsur kalimat efektif nanti akan dibahas juga. Jadi yang pertama itu pasti ada subjek, terus ada predikat, diikuti dengan objek, pelengkap hingga keterangan. Selanjutnya. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Jadi susunan kalimat yang dirumuskan harus bersifat pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang dituangkan. Jadi kita tidak menghambur-hamburkan kata nih teman-teman, jadi langsung aja ke intinya. Terus yang keempat, tidak ambigu. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat tersebut. Jadi tidak multitafsir dalam menyampaikan kalimat atau membuat suatu kalimat. Jadi langsung ke intinya itu sama kayak nomor 3. Masih nyambung. Masih berhubungan. Next. Nah, ini dia ada unsur-unsur kalimat efektif. Ini sebenarnya kita udah pelajari dari SMP juga ya. Cuma di sini bakal kita ulas lagi. Yang pertama itu ada subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, sesuatu hal atau suatu masalah yang menjadi pangkal pokok pembicaraan. Contohnya di sini ada ibuku sedang menulis. Nah, ibuku yang di tulisan tebal ini adalah subjeknya. Terus yang kedua ada predikat, P. Jadi predikat ini adalah bagian kalimat yang memberitahukan bahwa si subjek itu melakukan tindakan atau dalam keadaan bagaimana nih subjek atau pelaku atau tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Nah, contohnya di sini ada kota Jakarta dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman ini adalah predikatnya. Atau misalnya saya bisa bikin Tia menyapu. Nah, si menyapunya itu adalah predikat. Next. Dan yang ketiga ada objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi P atau predikat. Nah, objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal atau klausa. Misal, Tia menyapu halaman. Nah, objeknya itu adalah halaman. Terus yang keempat itu adalah pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi P. Nah, letak pelengkap umumnya di belakang P yang berupa verba. Nah, V itu predikat, jadi jenis kata di belakang predikat itu bisa objek atau bisa pelengkap. Gitu. Nah, terus yang kelima ada keterangan.
keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Misal, dia menyapu halaman pada pagi hari. Nah, pada pagi harinya itu adalah keterangan waktu. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Davini. Selanjutnya ada struktur kalimat efektif. Struktur dari kalimat efektif mengikuti jenis kalimat, penempatan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keterangannya itu menyesuaikan dengan jenis kalimat efektif yang akan kita buat. Selama syarat untuk menyusun kalimat efektif sudah ditaati, maka strukturnya tinggal menyesuaikan jenis kalimatnya. Slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya ada macam-macam dari kalimat efektif. Kalimat efektif itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama kalimat argumentasi. Pada kalimat argumentasi tidak boleh bersifat ambigu atau memiliki arti kalimat yang lebih dari satu. Contoh dari kalimat argumentasinya yaitu besok saya tidak bisa mengikuti acara ini karena akan pergi ke Yogyakarta. Yang kedua, kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat atau kata atau kalimat yang dipakai untuk memberikan atau memberikan suatu informasi, biasanya diakhiri dengan tanda titik. Contohnya yaitu banteng menyerang dengan ganas. Itu termasuk kalimat berita. Lalu yang ketiga, kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang mengharapkan jawaban sebagai respon atau reaksi untuk memberitahu informasi yang diharapkan dan diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya, kalimat perintah. Kalimat perintah sendiri bertujuan untuk menginstruksikan atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh dari kalimat perintah yaitu ambilkan laptop di kamar saya. Dan yang terakhir ada kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak minat lawan untuk berbicara. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas pemaparannya. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Dalam penyusunan kalimat efektif, perlu diperhatikan struktur kalimat, penyusunan kata, serta faktor-faktor lainnya. Suatu kalimat efektif harus memiliki syarat-syarat, yaitu kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, serta kelogisan. Selain itu, terdapat pula unsur-unsur dalam kalimat efektif, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau menambahkan. Inti dari pemaparan kami sih, kita harus belajar dan menggunakan kalimat efektif, karena kalimat efektif berfungsi untuk kita menyampaikan informasi atau maksud tanpa melenceng gitu dari yang kita maksud ke pembaca. Sekian dari kami. Maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin kami tampilkan selama presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.